Dengan semakin banyaknya putusan pengadilan yang memenangkan perkara atas gugatan terkait lingkungan dan perubahan iklim, para pelaku usaha sebenarnya harus sudah mulai memperhatikan nih benar-benar kebijakan dampak perubahan iklim pada kegiatan usahanya. Karena hal tersebut bisa menjadi potensi liabilitas yang semakin nyata. Baru-baru aja nih, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan koalisi ibu kota terkait polusi udara dan menyatakan bahwa pemerintah serta gubernur bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penanganan polusi udara di Jakarta. Nah, dalam podcast episode kali ini, aku ngobrol-ngobrol dengan Andrina dari Climate Change Council, sebuah consulting firm di Swedia yang didirikan oleh 3 perempuan yang keren-keren yang tujuannya untuk mengadvokasikan perusahaan-perusahaan terhadap pentingnya untuk menyadari risiko perubahan iklim bagi mereka, khususnya dari aspek climate litigations. Saking serunya nih podcast ini kami bagi jadi 2 part ya. Tungguin bagian keduanya di episode minggu mendatang. Halo semuanya, para pendengar Klinomik Radio. Nama saya Dwi Andrina. Boleh dipanggil Dwi, boleh juga dipanggil Andrina. Dulu kita temenan nih sama Denia waktu kuliah bareng-bareng di FHUI, satu angkatan, ke kampus bareng, pulang kampus bareng gitu. Sekarang sih sejak tahun 2013, aku tinggal di Swedia karena dulu sekolah di sini, ngambil master ya untuk hukum lingkungan, terus abis itu dapat kerja. Terus sejak saat itu ya udah di sini dulu, dan setelah itu bertemu suami, ya udah, dan sekarang ya di sini aja. Sekarang sih kerjanya baru aja membuat company baru bersama 2 mantan kolega ya, namanya Climate Change Council gitu. Itu perusahaan yang akan bekerja di bidang seperti apa ya, interplay antara hukum dan perubahan iklim gitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang itu. Gitu. Keren. Yam, ini gue panggilnya teman-teman Dwi itu emang kita tuh biasanya sangat memanggil Yam ya, jadi kayak Yam aja. Iya, Yam aja. Dulu kuliahnya master lingkungan atau master hukum lingkungan ya? Waktu itu master lingkungan ya, jadi Master of International Environmental Law gitu loh. Jadi yang kita pelajari pada saat itu tuh semua perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan. Jadi misalnya kayak Framework Convention on Climate Change yang kayak gitu, terus Convention tentang Biodiversity yang seperti itu. Cuman semuanya dalam ranah hukum internasional, jadi lebih untuk ranah riset kayak gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya makin ke sini peraturan-peraturan atau convention internasional itu kan jadi relevan banget ya, apalagi kayak ini kalau sedikit masuk ke topik yang bakal kita bahas nih, kita kan mau ngebahas soal climate. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Awalnya apa aja terserah. Sebenarnya oke, gue baru inget, gue tuh pengen tahu lebih banyak tentang si Climate Council ini kan, karena mungkin sekalian benchmark juga nih, kayaknya belum pernah denger ada law firm di Jakarta atau di Indonesia yang emang specialty-nya tuh fokus ke climate law, atau can we say climate law atau environmental law sih, kalau si Climate Council ini? Sebenarnya kalau Climate Council sih lebih ke climate law, tapi benar sih yang sebenarnya lo bilang itu. Jadi kalau hukum perubahan iklim itu sebenarnya belum terlalu digunakan, dan tatarannya itu masih seperti masih untuk kewajiban negara gitu. Misalnya kayak kewajiban negara untuk menurunkan emisi sekian gitu. Jadi masih kayak lebih untuk menentukan kayak goal untuk climate gitu, gimana caranya untuk meredam emisi. Jadi masih seperti itu sih. Jadi kayak biasanya hukumnya juga pendek gitu, nggak terlalu detail, dan itu lebih kayak pokoknya ini ambisi kita sebagai suatu negara, udah pung gitu doang gitu. Pung bahasa Swedia. Jadi sebenarnya sih kalau climate law itu memang susah sih dipakai secara praktis, apalagi kalau kita yang praktek hukum ya. Jadi ya biasanya kita pakai hukum-hukum yang lain, kita pakai hukum lingkungan, tentang misalnya standar untuk air, misalnya standar untuk kualitas udara, yang seperti itu sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya boleh gue tambahin nih, kalau di beberapa negara, terutama negara-negara seperti Belanda dan Amerika ya, di beberapa states itu kewajiban negara di bidang dalam hukum internasional, yaitu maksudnya
di Paris Agreement ya untuk climate change itu kan 190 sekian negara itu udah setuju kalau mereka akan menurunkan emisi. Meskipun Paris Agreement tuh isinya lumayan vague gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa dibawa untuk litigasi di di court yang domestik gitu. Sorry ya nih nyambung-nyambung soalnya kerjanya entirely bahasa Inggris campur bahasa Swedia, jadi kalau ngejelasin pakai bahasa Indonesia jadi pusing. Ya jadi kayak gitu. Jadi bisa tuh kita sebagai citizen gitu atau misalnya NGO itu kalau di Belanda kemarin baru ada kasusnya, kita bisa mengajukan lawsuit against state karena mereka tidak melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mengatasi perubahan iklim ini gitu. Ya, jadi yang kemarin tuh gue sempat baru aja pas banget ikut webinar soal climate change and how it affects businesses ya. Dan itu memang sebenarnya meskipun kalau di Indonesia yang dibahas di webinar ini tuh masih seputar Singapura kan ya. Walaupun dia ngebahas dulu kayak global trends in climate litigation, terus kita semua kayak kasus-kasus litigasi yang baru-baru yang baru-baru ada nih kayak misalnya tadi tuh yang di Belanda, terus kemudian yang di Australia kan juga baru-baru ada ya. Kan mereka sebenarnya akhirnya para hakim-hakimnya itu refer ke international conventions itu juga kan ya, sama reportnya IPCC, karena ternyata tuh makin kesini dulu tuh, jadi ini mungkin buat teman-teman yang nggak ikutan soal atau nggak ngikutin berita seputar climate litigations. Jadi kalau di beberapa tahun belakangan ini sebenarnya di dunia udah mulai ada tren namanya climate litigations, di mana para masyarakat itu tuh mengajukan gugatan either ke pemerintah atau ke bisnis atau ke badan usaha gitu ya, untuk meminta mereka kayak bertanggung jawab untuk menurunkan emisi. Jadi kayak extending the country's obligations untuk comply sama si Paris Agreement, sama ya international commitment inilah gitulah ya, untuk menurunkan emisi karbonnya gitu. Karena dengan berbagai macam alasan dan argumen yang akhirnya kemudian dimenangkan sama para hakim tersebut gitu. Nah, ternyata tuh pas di proses litigasi itu dulu ternyata katanya agak susah untuk memberikan dasar bukti itu bahwa sebenarnya korelasi antara satu perusahaan ini terhadap actual kontribusi mereka tuh apa sih gitu. Tapi ternyata makin kesini teknologi untuk membuktikan itu makin mudah dan makin ada, sehingga itu yang jadi dasar para hakim akhirnya rule in favor si para claimant itu gitu, dan akhirnya kasusnya dimenang. Iya, kalau yang Shell itu, kalau yang Shell itu yang sunya si Milieu Defense itu apa ya? Kalau nggak salah Friends of the Earth Europe kali ya? Iya, kayak environmental organizations lah basically. Jadi kayak extended obligation to private companies gitu kan, yang untuk si Royal Dutch Shell case itu. Nah, terus ada satu lagi nih sedikit aja, di Australia kalau nggak salah ada Bushfire Survivor for Climate Actions, dan dia ngajuin gugatan ke Environment Protection Authority-nya si Australia, yang akhirnya mereka menang karena karena si hakimnya itu menganggap dan setuju bahwa si Environmental Protection Authority-nya itu fail to fulfill duty based on science report itu gitu, bahwa dia harusnya punya kewajiban untuk melindungi environment tapi gagal lah intinya gitu. Nah, jadi kan akhirnya emang ternyata mulai ada nih tren bahwa dengan adanya climate litigations ini itu udah jadi kayak kewajiban yang nyata kan jadinya bagi perusahaan, karena itu jadi potential liability juga untuk bisa digugat-gugat kalau akhirnya mereka misalnya nggak comply gitu. Nah, dari Climate Council sendiri ya, perusahaan itu kan misalnya luas ya, apalagi misalnya kayak multinational corporations gitu. When we talk about climate regulatory compliance, itu tuh biasanya angle yang lo lihat pertama kali itu apa? Jadi gini, kita sih di Climate Council ini masih baru banget. Jadi kita mulai nih sebenarnya bulan April tahun ini, tahun 2021 gitu. Kita ini bertiga. Mungkin cerita sedikit soal company-nya. Kita bertiga, ini tiga perempuan dalam fase hidup yang berbeda. Jadi yang partner yang pertama itu Annette, dia dulu Secretary Generalnya Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce. Jadi dia sangat experience lah, dan dia seperti global face untuk masalah climate litigation gitu. Itu memang bidangnya dia sekali gitu. Nah, yang kedua itu partner yang satu lagi Anya, dia itu dulu legal counsel juga sama di Arbitration Institute barengan sama gue juga. Lalu yang
ketiga gue gitu. Nah, jadi di Climate Council ini sebenarnya kita ini masih kita masih dalam tahap untuk membuat produk, apa sih produk yang mau kita tawarkan. Tapi salah satu yang benar-benar kita tertarik itu yang exactly seperti yang lo bilang ya. Jadi gimana sih sebenarnya caranya membuat company itu aware gitu kalau climate obligation itu kalau sekarang 2021 terutama kalau di negara Eropa Utara ya yang biasanya kesadaran iklimnya tuh sangat-sangat tinggi di tingkat masyarakat. Ini udah bukan di tataran ngobrol-ngobrol atau think tank lagi gitu. Ini udah harus masuk ke tataran board gitu. Jadi board members tuh harus ngerti karena dia yang paling atas kan. Nah, kalau di Swedia, misalnya kalau kita mau lihat di Swedia nih, Swedia ini sebenarnya company-company di Swedia itu dia awareness untuk climate-nya sangat tinggi karena masyarakatnya itu sangat sangat aware dan sangat pushy gitu. Jadi kalau misalnya produk yang ya misalnya kayak di sini kan banyak produk-produk ikan gitu misalnya ya dari laut. Nah itu kalau misalnya nggak certified untuk ngambilnya di laut yang sustainable fishery ya. Bukan sustainable fishery aja sih itu udah pasti, tapi juga harus ngambilnya di laut yang sudah proven itu, aduh gimana ya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris boleh lah ya. Free itu artinya level untuk toksiknya itu sangat rendah gitu. Jadi ada laut itu ada. Jadi kalau beli ikan di situ dikasih tahu ini di ikan ini tuh di fish di laut yang ini. Udah sampai kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau untuk kadang-kadang itu juga banyak juga hanya untuk sekedar reputasi aja gitu. Jadi belum itu lebih kayak untuk respon ke demand dari customer gitu, tapi belum secara holistik lah kayak gitu. Nah, yang mau kita lakukan di Climate Change Council yang kita lagi tes nih sekarang di the market itu adalah pertama kita mau buat untuk executive board training. Jadi di executive board training ini kita tuh ngajarin board, berarti kan itu organ tertinggi perusahaan ya kalau di sini. Yang pertama itu apa sih climate law itu apa aja, what does it entail gitu. Kenapa, dan yang paling penting adalah kenapa sih lo harus peduli tentang semua hukum-hukum ini yang ini kan bukan hukum perusahaan, ini bukan hukum lingkungan domestik Swedia gitu, ini bukan hukum tentang kualitas air atau kualitas udara Swedia, ini tuh hukum internasional, kenapa sih lo harus peduli gitu. Nah, salah satu alasannya adalah exactly seperti yang lo bilang bahwa sekarang bukan hanya sekedar bukti kalau bisa dikaitkan sih sekarang kalau emission itu bisa dikaitkan ke company, tetapi juga kalau kita lihat trennya nih, ini kan yang lagi kita lakukan sekarang nih, ngeliatin tren di seluruh dunia. Jadi semua case-case itu tuh kita liatin satu-satu. Trennya adalah court itu ya sekarang mereka lebih lebih aktivis aja gitu. Kalau dulu tuh mereka reluctant gitu loh, kayak meskipun buktinya juga dari dulu udah jelas ya dari IPCC report for example gitu ya. Itu kan IPCC report pertama udah tahun 90 berapa kan itu gitu. Tapi mereka tuh masih reluctant gitu. Nggak bisa pakai yang bukti yang ini, nggak bisa pakai bukti yang itu. Tapi kalau sekarang bukannya buktinya lebih banyak, tetapi mereka lebih bukti lebih banyak juga sih. Cuman kalau kita sih ngerasain mereka lebih aktivis aja. Mereka mau take role gitu. Courts they want to take a role in this fight gitu. Itu sih yang berbeda gitu. Karena kalau dulu memang kalau dilihat dari hukum internasional, tentunya yang paling bertanggung jawab untuk perubahan iklim dan semua usaha meredam global warming itu adanya kan di state kan, di negara. Nah, tapi dengan Shell case ini, makanya kenapa Shell case ini penting banget, karena ini salah satu kasus pertama di mana responsibility-nya itu dijatuhkan di perusahaan gitu. Jadi semua perusahaan-perusahaan di dunia ini tuh harus mulai ngerti nih, kalau mereka they are coming after you lah gitu. Dan kalaupun kayak Swedia, we're quite small country kan ya, kita cuma 10 juta penduduknya. Tapi kan kita punya multinationals yang di mana-mana. H&M itu perusahaan Swedia ya kan. Scania itu perusahaan Swedia, ABB, Volvo, semuanya itu perusahaan Swedia. Nah, kalau misalnya dia bisa nih meredam emisi di Swedia yang sebenarnya lagi mereka kerjakan sekarang karena mereka memang progresif perusahaan di Swedia. Apakah itu berarti kalau emisi mereka di luar, di pabrik mereka yang di India, di pabrik mereka yang di Vietnam, yang di Indonesia itu juga teredam atau enggak? Nah, ini nih yang sebenarnya ada tren baru dari Supreme Court di Inggris yang bilang bahwa human rights violation of a UK company subsidiary abroad
itu bisa dilimpahkan ke headquarter-nya dia in the UK gitu. Jadi kalau misalnya Swedish Court nih misalnya adopt approach yang sama, berarti kalau H&M pollute atau misalnya H&M mengacaukan apa sih namanya target iklim di India, kita bisa sue dia di Swedish Court gitu. Nah kalau ini kan berarti kan impact-nya gede banget ya, berarti resiko mereka jadi berlipat-lipat gitu. Itu sih yang kita mau coba approach board. Nah itu yang bagian kedua. Yang bagian ketiga dari training ini yang kita sedang package juga itu adalah kita tuh mau bantu perusahaan untuk ngeliatin semua agreement-agreementnya dia, terutama agreement dia dengan supplier gitu. Ini sebenarnya udah memenuhi belum sih kayak ini sebenarnya udah bulletproof belum dari climate litigation gitu. Ini sebenarnya berkontribusi nggak sih untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Karena kan sebenarnya kalau corporate lawyer begini ya, kalau kalau di Swedia nih perusahaan dan juga perusahaan dan juga masyarakat ini udah sangat climate aware. Tapi ini salah satu yang kita mau pitch juga adalah legal industry tuh lumayan nggak peduli gitu. Maksudnya kalau corporate lawyer ya udah corporate lawyer aja. Kalau kita bilang climate law atau environmental law, oh iya itu practice group yang lain, itu bukan urusan kita. Gitu. Dia yang urusannya misalnya apply buat izin lingkungan gitu. Padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu. Nah yang kita mau bikin juga tuh kita mau latih juga law firm dan juga in-house legal counsel untuk we call it put the brake in the brain, put the climate brake in the brain. Raise awareness mereka kalau mereka tuh perannya penting banget karena kan kalau corporate lawyer itu mereka yang bertanggung jawab untuk transaksi jutaan dolar yang ada impact di seluruh dunia kan. Kalau mereka nggak ngerti climate dan nggak peduli, ya bakal begini-begini juga aja gitu. Nggak akan terlalu banyak berubah. Tetapi kalau misalnya law firm dan lawyer seperti lo nih yang tiap hari mau transaksinya nggak ada hubungannya sama climate, tetapi bisa melihat climate aspect from every transaction, itu menurut kita akan sangat perubahannya akan sangat transformatif kayak gitu. Kayak misalnya orang tuh harus bisa ngelihat kalau misalnya kayak misalnya dulu nih ada berita dari India ya kalau nggak salah Coca-Cola di India itu dia struggle karena air udah nggak cukup nih di India. Coba gimana? Pabrik Coca-Cola terus nggak ada air yang nggak bisa produksi kan kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya dari lawyernya juga dari awal juga udah harus bisa dilihat nih resiko-resiko seperti ini dibantu oleh sustainability consultingnya dia misalnya atau environmental consultantnya dia. Dan ini bagaimana bisa dimasukin ke kontrak gitu. Itu sih yang mau kita lihat juga yang untuk pilar nomor 3 gitu. I see. That's very interesting ya, karena ini mungkin juga sekalian ngegambarin nih buat teman-teman buat konteks aja. Jadi kayak kalau sebagai corporate lawyer nih, dan misalnya sebagai transactional lawyer ya, gue tuh sering banget punya pengalaman misalnya kita negotiating a joint venture agreement untuk a particular project bikin misalnya kayak bikin manufacture gitu di Indonesia misalnya, dan itu kan proyeknya untuk 30 tahun 20 tahun ke depan kan. Nah itu kan kita akan negosiasi apa segala macam, dan memang benar sih yang tadi Dwi bilang kalau commercial and corporate lawyer perlu juga punya angle yang komprehensif ketika mikirin si kira-kira assess resikonya apa sehingga itu bisa diadres dalam si konteks perjanjian yang sedang dinegosiasikan gitu sih. Ya kayak misalnya juga gini, ini contoh yang sangat konkret. Gue nggak tahu juga sih kalau di Indonesia gimana. Nah kalau di sini nih, atau misalnya ya di konteks EU lah ya, ini kan kita udah ada Climate Convention itu dari tahun 92, terus Paris Agreement 2015 ya kan. Terus ini International Energy Agency ini baru ngeluarin report tahun ini yang bilang bahwa kalau kita mau benar-benar mencegah dampak destruktif dari perubahan iklim ini, kita udah nggak boleh ada lagi eksplorasi fossil fuel yang baru kayak gitu. Ya, jadi yang lapangan baru tuh sebenarnya udah nggak boleh kayak gitu. Nah ini juga nggak boleh buka tambang baru lah gitu ceritanya. Nggak boleh buka tambang baru. Jadi ini juga kan sebenarnya mempengaruhi tugas kalian sebagai corporate lawyer. Dimana kalau ada lender mau datang misalnya gitu kan, lender mau datang terus dia mau finance misalnya lapangan baru. Ya, kalau misalnya kita punya target berdasarkan Paris Agreement Net Zero Transition 2050, berarti lo tuh cuma bisa punya tambang ini tuh cuma 30 tahun aja gitu. Abis itu udah nggak boleh
gone aja, udah pasti gitu, udah nggak bisa dijual lagi, udah nggak bisa ditransfer lagi gitu, jadi udah harus di stop aja nih tahun 2050. Nah ini kan resiko-resiko kayak gini kalau kita sebagai corporate lawyer harus di raise ya, kalau misalnya di sini nih misalnya kayak gitu, karena kan meskipun Swedia itu negaranya sama sekali nggak dependent on oil gitu, tapi kan ada juga oil company juga ada juga gitu. Ya tapi operasinya ya misalnya di Afrika atau di Asia. Nah perusahaan-perusahaan ini juga harus ngerti gitu. Kalau mau buka lapangan baru ya sampai lo mau invest banyak banget di awal ya lo cuma bisa boleh main ini 20 tahun aja, habis itu udah harusnya sih udah gone ya. Nah ini juga di kontrak juga mungkin harus tahu juga yang gimana cara ngitungnya gitu ya kan. You just listened to Clinomic Radio, a podcast by Clinomic with me, Denia, your host. Tungguin part kedua dari interview ini ya. See you next time. Bye!